Kadrun kejang-kejang, Bos Freeport tunduk kecerdasan Jokowi bangun bank emas di Indonesia. Saat ini kan kami sedang membangun dan menyelesaikan proyek smelter baru, smelter tembaga baru, dan juga sedang dibangun yang namanya Precious Metal Refinery atau pengolahan logam berharga atau logam mulia, yaitu emas dan perak. Jadi nantinya kami akan memproses seluruh konsentrat kami yang berjumlah kira-kira 3 juta ton per tahun itu di dalam negeri. Baik tembaganya, kemudian juga emasnya dan peraknya akan diproduksi di dalam negeri, dimurnikan di dalam negeri. Sehingga nanti Bukti, Jokowi memang bukan anak biologis Soekarno, tetapi sudah jelas dia adalah anak ideologis yang paling menyerupai dalam bentuk visi bagaimana negeri ini kelak ke depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya jelas, kita harus menjaganya, menjaga cita-citanya, menjaga mimpinya, dengan juga menjaga tongkat estafet yang nanti akan diserahkan kepada calon pemimpin yang mempunyai visi yang sama. Karena keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara maju bukan saja mimpi Soekarno atau mimpi Jokowi atau mimpi pemimpin lain yang kelak akan menggantikannya. Tetapi itu juga adalah mimpi kita semua, bangsa Indonesia yang bangga dengan akarnya. Jurnalister, mungkin kabar ini akan membuat member klub sakit hati nasional semakin sewot dan pura-pura nggak tahu dengan segala prestasi Jokowi. Tony Wenas selaku Presiden Direktur PT FI, PT Freeport Indonesia, melebarkan bahwa Jokowi sedang berencana untuk membangun bank emas atau bullion bank di Indonesia. Seperti dilansir dari laman detik.com Selasa 10 Mei 2022, PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan memproduksi hilirisasi katoda tembaga hingga emas. Menurut Tony Wenas, emas yang diproduksi oleh PT Freeport Indonesia nantinya akan menjadi sumber atau funding bank emas itu sendiri. Kata Tony Wenas kepada detik.com Selasa 10 Mei, tentu saja ada hubungannya dengan bullion bank karena ada supply-nya di dalam negeri. Jadi emas yang akan kita produksi tadi saya sampaikan sekitar 35 sampai 50 ton tergantung kadar ditambangnya. Itu tentu saja akan sangat berguna untuk menjadi sumber atau funding untuk bullion bank itu sendiri. Sebelumnya, Indonesia adalah negara yang hanya bisa memproduksi barang mentah saja. Tapi di tangan dingin Jokowi, Indonesia bertransformasi menjadi negara industri dengan produksi barang setengah jadi atau barang jadi. Pabrik-pabrik besar mulai dibangun Jokowi. Para investor kelas kakap kini mulai berdatangan ke Indonesia guna menanamkan uangnya di Indonesia. Drun, kapan sadar? Jokowi ini beda dengan presiden-presiden yang sebelumnya. Jokowi ini membangun Indonesia, memajukan negara dan bahkan menguntungkan negara. Nggak kayak presiden yang sebelumnya cuma menguntungkan keluarganya sendiri doang. Mekanisme bullion bank alias bank emas terbesar tersebut akan diatur oleh pemerintah Indonesia. Serta perlu diketahui bahwa rencana Jokowi untuk membangun bank emas bukanlah wacana semata karena sudah kesediaan atau inventaris oleh perusahaan tambang di Indonesia yang memproduksi emas. Ia mengungkapkan bahwa wacana itu sudah dibicarakan bukan cuma sekedar wacana, sudah diinventaris dan bukan di PT FI saja yang memproduksi emas di Indonesia. Ada cukup banyak perusahaan tambang emas. Tony Wenas juga menjelaskan jika Indonesia membangun bank emas, maka bangsa ini akan ketiban durian runtuh. Indonesia memiliki banyak sumber emas yang sangat melimpah dan tersebar di beberapa daerah tanah air. Peleburan atau smelter tembaga baru di Gresik akan membuat kira-kira 500-600 ton katoda tembaga dan juga tentu saja 35-50 ton emas per tahun. Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia juga pernah menyebut bisnis tambang emas Freeport di Papua menjadi pengalaman kelam bagi Indonesia. Tak mau kejadian itu terulang kembali, pemerintah kini mendorong setiap investasi yang masuk ke Indonesia melibatkan perusahaan-perusahaan nasional. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk bank emas atau bullion bank. Sebenarnya ini baru pemanasan saja karena saat ini Jokowi sedang fokus membangun industri manufaktur besar-besaran agar Indonesia bisa jadi negara yang lebih mandiri lagi. Perlahan tapi pasti apa yang dilakukan Jokowi mulai menampakkan hasil dan ini baru permulaan. Masih jauh dari potensi maksimal yang bisa dicapai RI. Makanya, para member klub sakit hati nasional juga kadrun
bakal nggak senang dengan kabar ini. Di otak mereka hanya ada isu utang, antek asing dan Cina, PKI, dan komunis bangkit. Isu lama yang dikemas berulang-ulang dengan berbagai bungkusan baru. Yang mereka sebarkan adalah virus kedunguan dan kebegoan. Yang dilakukan Jokowi ini baru namanya memimpin negara dengan cara yang benar. Membangun infrastruktur, menyederhanakan birokrasi, mempermudah investasi, lalu membangun industri. Yakinlah, kalau negara ini terus dipimpin oleh pemimpin yang tepat, Indonesia akan lebih cepat maju dalam waktu lebih singkat. Negara ini sudah lama dipimpin pemimpin yang gak tepat. Negara diperah untuk kepentingan keluarga. Jadi, jangan kejang-kejang ya drone, karena di tangan Jokowi, Indonesia adalah raksasa yang sudah bangun dari tidurnya. Quote hari ini, kecerdasan dan ambisi bagaikan burung dan bersayap. Jadi, di tangan Jokowi akan membawa terbang bangsa Indonesia semakin tinggi. Bagaimana menurut Anda?